Jihad tak main-main Iran lawan Zionis Israel. Apakah ini ancaman? Zionis Israel menghadapi kekhawatiran dengan jihad abad modern Iran. Dikutip dari republika.co.id, pendekatan rezim Islamis Iran terhadap Israel tidak didasarkan pada pendekatan analisis biaya manfaat yang umum dalam politik di Barat. Sebaliknya, itu merupakan sikap apokaliptik yang berakar pada bentuk antisemitisme postmodern dan didefinisikan sebagai jihad para orang Yahudi. Dilansir dari laman Israel National News, jenis antisemitisme kontemporer ini dilakukan konglomerat global kaum Islamis dan kiri yang menargetkan Israel sebagai rumah leluhur orang-orang Yahudi. Gerakan boykot, divestasi, dan sanksi atau boykot, divestment, and sanction merupakan manifestasi paling mencolok, tetapi ikatan anti-Israel yang dimiliki kaum Islamis dan kaum kiri memiliki akar yang dalam. Pada tahun 1960-an, Nusrat Israel Phobia, banyak kelompok Islamis dari kiri Iran yang simpatik memulai perjalanan epik ke Levan, khususnya ke Suriah dan Lebanon, untuk memerangi Israel dan menekan kekayaan penduduk Syiah. Ketika Raja Hussein dari Jordania mengusir Yasser Arafat dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO karena berusaha menggulingkan kerajaan Hashemite, kelompok teror itu memindahkan markas besarnya ke Beirut melalui mediasi para pemimpin Arab lainnya. Di sana, kelompok Islam radikal Iran dan kelompok kiri yang ingin melenyapkan Israel bersekutu dengan Arafat. Mereka terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang Kristen Maronit yang pro-Barat dan pro-Israel. Hal ini menyebabkan Perang Saudara Lebanon yang menghancurkan tahun 1975 hingga 1990. Perang Saudara Lebanon ternyata menjadi salah satu faktor kunci yang membawa kaum Islamis berkuasa di Iran. Partisipasi dalam perang itu, para pejuang Islamis dan sayap kiri yang akan mengeksploitasi keterampilan strategis dan militer untuk menggulingkan rezim Syah yang didukung oleh Barat. Segera setelah revolusi Islam tahun 1979 di Iran, orang-orang yang kembali ini akan membentuk sayap kiri Republik Islam yang masih baru. Ini lebih dikenal sebagai Line of Imam karena kedekatan mereka dengan Khomeini. Mereka merupakan faksi anti-Israel dan anti-Barat tanpa henti yang tertarik pada ekspor revolusi di luar perbatasan Iran dengan biaya berapapun. Untuk itu, tak lama setelah mereka menggulingkan rezim Pahlavi daripada membawa Arafat ke Iran dan Khomeini menjanjikan dukungan tanpa syarat untuknya. Beberapa saat kemudian, pada awal tahun 80-an, mereka akan menciptakan Hizbullah di Lebanon dengan bantuan Korps Garda Revolusi Islam. Iran-Contra Affair yang terkenal buruk, di mana para pejabat senior Amerika Serikat menjual senjata ke Iran dan menggunakan hasil untuk membiayai Kontras Nicaragua, diekspos oleh faksi kiri sebagai indikator bahwa sistem Iran telah terjual habis ke Amerika Serikat dan Israel. Pada titik itu, Khomeini menindak untuk mencegah celah dari membuka jajaran rezim nasib Line of Imam secara bertahap menurun, sampai mereka sepenuhnya dikalahkan oleh faksi Khamenei setelah kematian Khomeini pada tahun 1988. Seiring waktu, antipati ideologis rezim Islamis yang sebagian besar terhadap Israel berkembang menjadi strategi politik besar untuk membangun kerajaan di Timur Tengah dan sekitarnya. Menyusul aspirasi lama tentang kebangkitan Dar al-Islam dan kepemimpinan dunia Islam yang dimulai dengan Khomeini, kemudian berlanjut lebih sistematis di bawah Khamenei. Republik Islam mengeksploitasi Israel-fobia sebagai pengungkit strategis untuk memajukan tujuannya di antara negara-negara mayoritas Muslim di wilayah tersebut dan politik kiri di Barat. Terlepas dari perbedaan, baik kaum fanatik Syiah dan Sunni bersatu dalam kebencian mereka terhadap Israel. Hal ini yang menempatkan mereka dalam tempat yang sama sejauh yang menyangkut Barat kiri. Rezim Islamis memanfaatkan titik konvergensi antara fanatik Muslim dan kaum kiri untuk memajukan proyek ekspansionisme ideologis dan teritorialnya di Timur Tengah, serta untuk mengkonsolidasikan kehadirannya di Barat.
Semua itu dapat ditambahkan upaya rezim yang sedang berlangsung untuk melemparkan kunci ke dalam proses perdamaian Arab-Israel. Rezim Islam tidak menganggap frase Israel harus dihapus dari muka bumi, hanya sebuah slogan. Hal itu menjadi titik prinsip dan terus dilakukan. Baru-baru ini, rezim telah berusaha menargetkan warga sipil Israel melalui serangan cyber. Pada April tahun ini, peretas Iran melakukan serangan cyber pada sistem manajemen air Israel untuk meningkatkan kandungan klorin dalam pasukan air nasional. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menyebabkan keracunan massal warga Israel. Rezim Islam di Iran karena alasan ideologis yang mengakar dan tujuan strategis skala besar secara obsesif dan satu pikiran mengejar negasi dan jika mungkin penghancuran total Israel. Itulah sebabnya rezim meskipun menderita di bawah kampanye tekanan maksimum pemerintahan Trump tidak akan mengubah perilakunya. Setiap upaya normalisasi rezim Islamis dalam tatanan dunia liberal tanpa memperhitungkan antipati yang melekat pada Israel, sejauh ini satu-satunya demokrasi liberal di Timur Tengah akan membuat negara Yahudi menghadapi ancaman eksistensial. Dalam beberapa tahun terakhir, perang antara perang taktis Israel telah membatasi ruang lingkup dan intensitas jihad rezim Islam terhadap Yahudi. Akan tetapi, jika ingin dibendung, negara Barat harus membangun strategi yang konsisten dan kuat untuk mengganti rezim Islam di Iran dengan demokrasi liberal. Dan strategi besar itu masih belum muncul. Pasukan militer Israel melancarkan serangan udara dengan target pos militer Suriah pada Jumat 24 Juli. Penyerangan itu disebut sebagai serangan balasan atas tembakan mortir Suriah menuju dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel. Serangan ini berhasil mengenai sejumlah sasaran, termasuk pos-pos pantau SAF dan sistem pengumpulan intelijen yang berlokasi di pangkalan Saf. Demikian kata militer Israel dalam sebuah keterangan merujuk pada pasukan bersenjata Suriah atau Saf. Kantor berita Suriah, SANA, mengutip narasumber dari pihak militer negara itu melaporkan bahwa beberapa helikopter Israel menargetkan 3 pos penjagaan di luar wilayah Quneitra, Suriah bagian selatan dengan menggunakan rudal anti-tank. Menurut SANA, serangan itu mengakibatkan 2 orang terluka dan sejumlah titik di area hutan terbakar. Serangan itu dilancarkan beberapa jam setelah pihak militer Israel menyebut pihaknya mendengar ledakan dari area yang dipegang Suriah pada wilayah dataran tinggi Golan. Tidak ada laporan terkait korban luka atau tewas, namun sebuah gedung dan kendaraan milik warga Israel rusak. Ketegangan antara Israel dan Suriah meningkat pada pekan ini. Hal ini dipicu usai seorang kombatan dari kelompok Hizbullah di Lebanon tewas dalam serangan Israel di wilayah pinggiran Damaskus, Suriah. Setelah itu, militer Israel menyebut pihaknya telah meningkatkan kapasitas pasukan di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Sebelumnya, menyusul tewasnya 2 kombatan Hizbullah di Damaskus pada Agustus tahun lalu, pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah berjanji akan membalas jika Israel membunuh lebih banyak kombatan kelompoknya. Israel menganggap kehadiran kelompok Hizbullah bersama sekutunya Iran di Suriah sebagai ancaman strategis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat meningkatkan kekuatan militer negara Zionis itu. Tidak tanggung-tanggung, dia berencana menambah anggaran militer sebesar 964 juta US dollar atau 14,1 triliun rupiah. Seruan itu muncul usai pertemuan membahas anggaran dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Keuangan Israel Katz, Kepala Staf Militer Letnan Jenderal Afif Kochavi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Meir Ben Shabbat, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya. Sebuah pernyataan yang dirilis atas nama Netanyahu mengatakan, sang Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan sumber anggaran guna menambah belanja pertahanan sebesar 3,3 miliar shekel. Anggaran tambahan tersebut diperlukan untuk membiayai aktivitas pasukan pertahanan Israel saat ini, pembangunan dinding pembatas jalur Gaza, dan area-area penting tambahan yang tidak akan mengalami penundaan. Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan seiring munculnya ancaman keamanan di sekitar wilayah Israel.
Ancaman yang dimaksud Netanyahu adalah kehadiran sang musuh bebuyutan Iran di tanah Suriah. Israel mengakui telah melancarkan ratusan serangan udara di Suriah dengan mengklaim serangan itu diarahkan ke target lain.